Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana bi futuhil arifin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Kautsar Bapak Abdul Halim SP. Yang saya hormati pengatur waktu, peranata acara Bapak Ustadz Daryono. Yang saya hormati Bapak Ustadz Amin. Dan yang saya hormati Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Kautsar yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur disertai nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kita sama-sama belajar bersama. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini, kita semua bisa mendapatkan tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya, dan semoga kita semua benar-benar diakui sebagai umatnya baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Kautsar rahimakumullah, pada pertemuan ini mari kita sama-sama membahas tentang keutamaan sholat sunnah. Tapi sebelum membahas tentang sholat sunat, kemarin ada PR, ada pertanyaan bagaimana kalau orang yang tidak mengingat mati. Karena pada pertemuan kemarin, orang yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu ta'jilut taubat. Dia akan segera bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalbi, hatinya akan nerima. Yang ketiga, wanasyatul ibadah, dia akan semangat beribadah. Kemudian bagaimana kalau orang yang tidak mengingat mati? Yang tidak mengingat kematian. Tapi dalam keterangan kitab Nashaihul Ibad ini bahasanya orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Qala Hasan Basri, yaitu ulama besar dari kalangan tabi'in. Qala Hasan Basri, man arada dunya wahtaraha 'alal akhirah. Barang siapa yang menginginkan dunia dan memilih dunia daripada akhirat. Jadi lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Maka ngaqabahullahu bi sitti uqubatin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan siksaan 6 siksaan. Jadi orang yang lebih mementingkan dunia
daripada akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala akan disiksa dengan 6 siksaan. Salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. 3 diberikan di dunia, 3 diberikan di akhirat. Amma salasu allati hiya fid dunya fa amalun laisa lahu muntaha. Adapun 3 yang diberikan di dunia, yang pertama yaitu angan-angan yang tidak ada selesainya, panjang angan-angan atau tulul amal, panjang amal-amal, jadi banyak keinginan, jadi kepingin, jadi ininya menghayal, seandainya saya punya rumah yang gede, bagus, punya kendaraan yang bagus, dan lain sebagainya. Karena ngizud dunya bil mali, kemuliaan dunia itu dengan harta. Ngizud dunya bil mali, jadi kemuliaan dunia ini dengan harta. Kalau ada orang rumahnya gede, bagus, kendaraannya bagus, maka itu orang mulia, kelihatan orang mulia. Tapi di dunia rumahnya gede, bagus, tingkat, kemudian kendaraannya bagus, jabatannya tinggi, nah itu orang yang mulia di dunia. Tapi wa'izul akhirah fi salihil a'mal, kemuliaan akhirat yaitu dengan banyaknya amal yang soleh. Jadi ini yang pertama, orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, atau orang yang tidak mengingat mati, maka akan disiksa dengan 6 siksaan, yang 3 di dunia, 3 di akhirat. Yang pertama yaitu angan-angan yang tidak ada habisnya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masalal insana wal amala wal ajal. Baginda Rasul ini menggambarkan antara manusia, angan-angan dengan ajal. Famasalal ajal ila janibihi, perumpamaan ajal ini berada di samping kanan kiri kita. Wa amalal amamahu, sedangkan angan-angan ini ada di depan kita. Ini sabda baginda Rasul. Fabaina huwa yatalubul amala amamahu idh atahul ajal fahtalahuhu. Maka ketika angan-angan ini mau ke depan, tiba-tiba ajal ini merenggutnya atau mengambilnya. Jadi angan-angannya ini masih panjang, belum sampai apa yang dia inginkan, ajal ini sudah datang. Maka disiksa dengan panjang angan-angan atau angan-angan yang tidak ada habisnya. Kemudian yang kedua, wahirsun qalibun laisa lahu qana'atun. Yang kedua yaitu rakus, tamak, jadi tidak menerima. Kalau yang tadi orang yang banyak mengingat kematian, yaitu qana'atul qalbi, hatinya akan menerima. Tetapi kalau orang yang lebih memikirkan dunia, mementingkan dunia, hatinya ini akan rakus, akan tamak. Rakus bin tamak. Ada satu cerita, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam ini mempunyai murid 2. Pada suatu hari Nabi Isa alaihi salam mempunyai roti 4. Dimakan Nabi Isa 1, muridnya 2. Roti ini tinggal 1, karena 4 dimakan Nabi Isa 1, muridnya 2. Jadi tinggal sisa 1. Terus Nabi Isa alaihi salam ini qadil hajat. Kalau zaman sekarang ini ditinggal ke kamar
mandi. Kalau zaman dulu mungkin ke laut atau ke pantai. Kalau zaman sekarang ini qadil hajat itu ke kamar mandi. Setelah balik dari kamar mandi, roti yang satu ini sudah tidak ada. Lalu Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada muridnya, roti yang satu kemana? Muridnya menjawab, tidak tahu Nabi Isa. Tadi kan ada di sini. Iya, saya tidak tahu. Nah, ini ciri orang yang hubbud dunya atau senang dunia, yaitu suka berbohong. Senang bohong. Terus Nabi Isa alaihissalam ini berjalan, diikuti oleh muridnya. Nabi Isa melihat seekor rusa kecil ini sedang, kalau kambing itu kan me. Begitu dilihat, ternyata induknya ini mati. Lalu dipegang oleh Nabi Isa, biidznillah. Rusa tersebut berdiri langsung pergi. Muridnya bertanya, itu tadi apa Nabi Isa? Itu tadi namanya mukjizat. Kamu percaya enggak? Aku ini adalah Nabi, utusan Allah. Percaya. Terus yang makan roti tadi siapa? Enggak tahu. Ditanya berkali-kali, tidak tahu. Terus Nabi Isa alaihissalam ini melanjutkan perjalanan lagi. Menemukan sebuah sungai yang lebar. Kalau panjang mah tentu. Sungai yang lebar dan dalam. Nabi Isa mau menyeberang bersama muridnya. Lalu Nabi Isa alaihissalam menyuruh muridnya ini untuk pegangan sorban, pegangan jubahnya Nabi Isa. Lalu Nabi Isa menyeberangin sungai. Begitu sampai di daratan yang sebelah, muridnya Nabi Isa bertanya, itu tadi apa Nabi Isa? Itu tadi namanya mukjizat. Kalian percaya enggak? Aku ini adalah Nabi, utusan Allah. Percaya. Terus yang makan roti tadi siapa? Enggak tahu. Jadi muridnya ini ditanya berkali-kali, jawabnya tidak tahu. Terus Nabi Isa alaihissalam ini membuat tumpukan pasir kerikil, dibagi menjadi 4 tumpuk. Kalau dimasukin karung berarti 4 karung. Setelah ditumpuk-tumpuk menjadi 4 tumpuk, lalu Nabi Isa alaihissalam ini berdoa agar tumpukan kerikil ini berubah menjadi emas. Setelah berubah menjadi emas, 1 tumpuk ini buat Nabi Isa, 2 tumpuk ini buat santrinya, sisa 1 tumpuk atau 1 karung. Muridnya ini dasarnya senang dunia, tidak tahan ngempet. Lalu bertanya kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, itu yang 1 tumpuk atau yang 1 karung buat siapa? Yang 1 karung ini buat orang yang makan roti tadi. Muridnya ini ngaku, oh yang makan roti tadi mas saya. Nah, setelah itu, oh kamu yang makan, ini buat kamu. Jadi muridnya ini dapat 2 karung. Nabi Isa alaihissalam pun tidak mau membawa yang 1 karung lagi. Akhirnya diberikan kepada muridnya yang satunya. Kemudian 2 muridnya ini mendapatkan 2 karung emas. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, mulai saat ini saya tidak mau mempunyai murid yang hubbud dunya atau yang senang dunia. Mulai saat ini kita berpisah. Muridnya ini bukannya sedih, senang. Dasarnya senang dunia. Nggak ikut Nabi Isa juga nggak apa-apa. Yang penting sudah dapat emas 2 karung. Akhirnya berpisah, Nabi Isa ngidul, muridnya ngalor. Baru beberapa langkah bertemu dengan rampok. Ditanya, bawa apa kalian? Bawa emas. Serahkan kepada kami. Karena muridnya Nabi Isa ini dasarnya nggak bisa silat, jadi nggak dilawan. Terus ngomong,
Udah, kita nggak usah saling bunuh membunuh, kita bagi aja. Jadi muridnya Nabi Isa 2, rampoknya 2, jadi 1 karung satu karung. Jadi 4 orang ini dapat 1 karung emas, 1 karung emas. Setelah itu hujan deras, lalu masuk ke dalam gua. Setelah masuk ke dalam gua, hujan ini nggak reda-reda, hujannya gede. Setelah hujannya reda, udah terang, perut ini terasa lapar. Kemudian udah ada yang keluar ke pasar membeli makanan. Akhirnya mengambil 1 potong emas, suruh dijual ke pasar untuk membeli makanan. Santrinya Nabi Isa 1, rampoknya 1. Karena kalau rampoknya suruh nungguin emas dua-duanya takut dibawa kabur. Akhirnya santrinya Nabi Isa 1, rampoknya 1 berangkat ke pasar. Yang 2 santrinya Nabi Isa 1, rampoknya 1 nungguin emas di dalam gua. Begitu sampai di pasar mau membeli makanan, ini dasarnya ini pada senang dunia, mempunyai rencana bagaimana kalau makanan yang buat di dalam gua kita kasih racun, supaya yang di dalam gua itu makan makanan terus mati. Maka nanti emas yang 4 karung ini kita bagi 2, jadi dapat 2 karung, 2 karung. Terus yang di dalam gua pun sama, karena sama-sama senang dunia. Bagaimana kalau di atas gua ini dikasih jebakan batu, supaya orang yang dari pasar begitu datang sampai depan gua kembrukan batu mati. Akhirnya setuju. Jadi yang dari pasar makanannya dikasih racun, yang di dalam gua dikasih jebakan batu, supaya datang yang dari pasar kembrukan batu mati. Setelah itu orang yang dari pasar datang di depan pintu gua kembrukan batu mati. Akhirnya emasnya ini dibagi 2, jadi 2 karung, 2 karung. Kemudian keluar dari dalam gua lapar, akhirnya makan makanan yang dikasih racun, akhirnya mati juga. Jadi 4-empatnya ini mati. Coba kalau tadinya 1 karung itu menerima, nggak menginginkan 2 karung, mungkin 4-empatnya itu selamat. Tapi karena dia udah dapat 1 karung emas, ingin 2 karung, sehingga usahanya ini sia-sia. Ini perumpamaan orang yang tubuh dunia, orang yang senang dunia. Nabi Isa alaihi salam datang, 4 orang ini sudah pada meninggal semua. Nabi Isa alaihi salam berkata, inilah orang yang tubuh dunia, orang yang mementingkan dunia daripada akhirat. Ini seperti halnya sudah dapat gaji 10 juta ingin 20 juta, sudah dapat gaji 100 juta ingin meraup lagi yang lain. Jadi seperti halnya apa itu? Korupsi termasuk. Nah ini orang yang hubud dunia, yaitu hatinya akan rakus, tamak, bin serakah. Kemudian yang ketiga yaitu wa uhidu minhu halawatal ibadah. Dia akan dihilangkan manisnya ibadah. Jadi ibadah ini sudah tidak ada rasanya nikmatnya ini sudah dihilangkan. Maka lama-lama tidak ibadah. Kalau orang yang banyak mengingat kematian tadi semangat beribadah. Tetapi kalau orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, dia akan dicabut manisnya ibadah, sehingga ibadah ini tidak terasa nikmat. Lama-lama nggak mau ibadah. Jadi 3
siksa Allah yang diberikan di dunia bagi orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat atau tidak mengingat mati. Yang pertama, angan-angan yang tidak ada habisnya. Yang kedua, rakus, tamak. Yang ketiga, dihilangkan manisnya ibadah. Wa amma salatu allati yamil akhirah. Adapun tiga yang diberikan di akhirat, fahawadu yaumil qiyamah, yaitu kebingungan pada hari kiamat. Jadi karena hartanya banyak, begitu datang hari kiamat, bingung yang luar biasa, kebingungan pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, wal hisabus syadid, hisab yang sangat berat. Jadi hisabnya berat. Wal hasratut tawilah, yang ketiga yaitu kesusahan yang sangat panjang. Jadi tiga yang diberikan di akhirat bagi orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, atau orang yang tidak mengingat mati. Maka yang pertama, kebingungan pada hari kiamat. Yang kedua, hisab yang sangat berat. Yang ketiga, kesusahan yang sangat panjang. Nah, itu kemarin pertanyaan dari Bapak Ekes, bagaimana kalau orang yang tidak mengingat mati. Dalam keterangan kitab Nasaihul Mibad, yaitu orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan Bapak Ekes tentang orang yang tidak mengingat